Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Diah Arini Dewi, NPM 19162. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai kelompok saya yang berjudul Simulasi Sistem Dinamis Kapasitas Produksi Sereal pada PT Sugar Baby agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan menggunakan software Vensim. Sini dapat dilihat terdapat abstrak. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau dan jasa. Barang atau jasa hasil produksi ada yang bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu pada suatu barang produksi agar meminimalisir terjadinya human error atau masalah-masalah lainnya seperti tidak dapat memenuhi permintaan para konsumen pada suatu order. Dalam penelitian ini akan disertakan solusi perbaikan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan kapasitas produksi dengan menggunakan software Vensim. 1. Pendahuluan. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu baik berupa barang ataupun jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah proses perubahan bentuk dalam mengelola input untuk menghasilkan output yang berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Menurut Hajar 2020. Menurut Purvala 2015, Vensim merupakan perangkat pemodelan visual yang memungkinkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, dan analisis optimalisasi model sistem dinamis. PT Sugar Baby merupakan suatu perusahaan yang memproduksi produk berupa sereal sebagai produk utamanya. Perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Sugar Baby berusaha memenuhi permintaan para konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metode konvensional dengan menentukan secara manual proses produksi sampai menggunakan software Vensim. Di dalam software Vensim, selama kegiatan simulasi berlangsung, dapat diamati diagram dari variabel yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk diagram dan graph path yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Yang kedua, metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi langsung. Metode observasi digunakan untuk mengamati optimalisasi produksi PT Sugar Baby sebagai media survei. Observasi dilakukan secara tertutup dan data yang digunakan adalah data sekunder atau bukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan analisis data secara kuantitatif mengenai kapasitas produk. Dengan software Vensim yang menggunakan sistem dinamik, causal loop diagram, and stock flow diagram, data akan diolah dan dianalisa agar dapat mengetahui permasalahan kapasitas permintaan konsumen produksi sereal di PT Sugar Baby. Data yang dibutuhkan oleh PT Sugar Baby dalam mengatasi masalah ini yaitu 1. Tahap pengumpulan data. PT Sugar Baby merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sereal. Perusahaan ini menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Maka dari itu, PT Sugar Baby berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Berdasarkan masalah di atas, didapatkan data real produksi sereal pada PT Sugar Baby, yaitu tertera pada tabel 2.1 data real produksi sereal PT Sugar Baby, yakni tahun 2022 total ketersediaan sereal
1.850, 2023 1.400, 2024 954, 2025 390, 2026 minus 200, 2027 min 650, dan ditemukan rata-rata 624 dan standar deviasi sebesar 956,1338818. Kemudian yang kedua adalah causal loop diagram dari produk sereal PT Sugar Baby. Kemudian ketiga, tahap pengolahan data. Berikut berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Ini diawali dengan mulai, kemudian studi pustaka, studi lapangan, lalu perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data yang terdiri dari data ketersediaan sereal, jumlah permintaan produksi sereal, dan data import daerah gagal produk. Kemudian pengolahan data menggunakan software Vensim, kemudian diverifikasi dan validasi, jika tidak kembali ke pengumpulan data, dan jika ya lanjut ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Penjelasan mengenai flowchart. Yang pertama, tahap mulai. Dalam tahap ini, mahasiswa membuat rencana untuk studi kasus yang akan diolah pada tahap studi pustaka dan lapangan. Yang kedua, studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Yang ketiga, studi lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Yang keempat, perumusan masalah. Dalam hal ini memuat ruang lingkup data penelitian yang akan diteliti untuk mengetahui ada atau tidaknya penumpukan atau kurangnya kapasitas produksi sereal pada PT Sugar Baby. 5. Tujuan penelitian. Dalam hal ini memuat tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu proses produksi pada permasalahan kali ini dapat diatasi dengan cara melakukan analisa menggunakan software yang sudah ditentukan. 6. Pengumpulan data yang digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini, 3 data yang diinput yaitu ketersediaan sereal, jumlah permintaan produksi sereal, dan data import daerah gagal produk. 7. Pengolahan data menggunakan software Vensim. Verifikasi dan validasi, yaitu verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Dan validasi kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu. 9. Hasil dan pembahasan, 10 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Pengolahan data telah selesai. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. 1. Verifikasi dan validasi. Verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar 3.1, yaitu verifikasi model Vensim. Kemudian B. Validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut validasi model pada Vensim yang terdapat pada tabel 3.1. Dengan berdasarkan persen error dari data-data empiris dan data output simulasi, E1 menghasilkan sebesar 5,21519%, dan berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, E2 sebesar 14,32357%. Yang kedua, output simulasi, yaitu gambar 3.2, model ketersediaan sereal dengan software Vensim. Kemudian skenario 1, grepet ketersediaan sereal. Analisis dapat disimpulkan pada tahun 2022 sampai 2027. Ketersediaan sereal yang ditandai dengan garis berwarna merah bata mengalami peningkatan ketersediaan sereal. Gambar 3.4, tabel PET ketersediaan sereal. Dapat diketahui bahwa tahun 2022 sampai 2027 terdapat ketersediaan sereal
secara berturut-turut sebesar 2.000 unit, 1.450 unit, 1.300 unit, 1.550 unit, 2.200 unit, dan hingga 3.250 unit. Grepet ketersediaan sereal ditandai dengan garis berwarna merah bata mengalami penurunan ketersediaan sereal. Lalu table pad ketersediaan sereal pada gambar 3.6 dapat diketahui bahwa tahun 2022 sampai 2027 terdapat ketersediaan sereal secara berturut sebesar 2.000 unit, 1.450 unit, 1.000 unit, 650 unit, 400 unit, dan hingga 250 unit. Pada gambar 3.7 grepet ketersediaan sereal skenario 3 yaitu ditandai dengan garis berwarna merah bata mengalami peningkatan ketersediaan sereal. Kemudian table pad ketersediaan sereal gambar 3.8 diketahui bahwa tahun 2022 sampai 2027 ketersediaan sereal secara berturut-turut 2.000 unit, 1.450 unit, 1.200 unit, 1.250 unit, 1.600 unit, dan hingga 2.250 unit. Di skenario 4 pada gambar 3.9 grepet ketersediaan sereal tahun 2022 sampai 2027 ketersediaan sereal ditandai dengan garis berwarna merah bata mengalami peningkatan ketersediaan sereal. Gambar 3.10 table pad ketersediaan sereal dapat diketahui bahwa tahun 2022 sampai 2027 terdapat ketersediaan sereal berturut-turut sebesar 2.000 unit, 1.650 unit, 1.600 unit, 1.850 unit, 2.400 unit, dan 3.250 unit. Yang ketiga, analisa output. Dari hasil output keempat skenario di atas, skenario keempat merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan paling terbanyak dari semua ketersediaan sereal pada skenario 1, 2, 3, yakni pada tahun 2022 hingga 2027 secara berturut-turut sebesar 2.000 unit, 1.650 unit, 1.600 unit, 1.850 unit, 2.400 unit, dan 3.250 unit. Persediaan suatu barang yang overload dapat menjadi suatu permasalahan yang akan mendatangkan kerugian, yaitu menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Kesulitan apabila dalam menyelesaikan tagihan yang datang karena jika pengeluaran keuangan usaha sedang menipis, maka memunculkan masalah baru, yaitu menambah utang usaha dan pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan overload ketersediaan sereal tersebut, maka dapat dilakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang masih tersedia agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berkala. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan output yang didapatkan dari software Vensim untuk disimulasi produksi sereal pada PT Sugar Baby dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan sereal yang berbeda. Dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario keempat karena memiliki total ketersediaan sereal terbanyak dari hasil skenario lainnya. Total ketersediaan sereal pada skenario 4 ini yakni pada tahun 2022 hingga 2027 secara berturut-turut sebesar 2.000 unit, 1.650 unit, 1.600 unit, 1.850 unit, 2.400 unit, hingga hingga 3.250 unit. Persediaan suatu barang yang overload dapat menjadi suatu permasalahan yang akan mendatangkan kerugian, yaitu menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Kesulitan apabila dalam melunasi tagihan yang datang, karena jika pengeluaran keuangan usaha sedang menipis, maka memunculkan masalah baru, yaitu menambah utang usaha dan pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan overload ketersediaan sereal tersebut, maka dapat dilakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang masih tersedia agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berkala. Kemudian terdapat daftar pustaka dari jurnal kelompok saya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 190-320-10-152. Di sini akan menerangkan bagaimana cara mengaplikasikan software yang digunakan pada modul 3 ini, yaitu FanSim. Jadi pertama, langkah yang harus dilakukan yaitu membuka software FanSim tersebut. Yang ini merupakan tampilan awalnya seperti ini. Lalu kita bisa langsung mengaplikasikan softwarenya, yaitu dengan cara mengklik New Model. Jadi di sini kita klik sekali dan akan muncul kotak model setting. Di sini terdapat beberapa pilihan yang harus kita isi terlebih dahulu sebelum menjalankan softwarenya. Yang pertama yaitu di sini ada initial time, di mana waktu simulasi akan dimulai. Di sini aku memilih tahun 2022 dan final time atau waktu di mana simulasi berakhir yaitu 2027. Jadi di antara 2022 dan 2027 ini selang waktunya 5 tahun. Dan untuk time step-nya ini 1, tetap diisi 1 saja karena artinya masing-masing tahun itu setahun sekali seperti itu. Lalu untuk units for time-nya jangan lupa diubah year, tahun, menyesuaikan dengan studi kasus kelompok kalian masing-masing. Setelah semuanya terisi baru bisa klik OK. Nah, setelah terisi tadi model settingnya, bisa langsung kita mengklik variabel untuk membuat causal loop diagram atau CLB-nya. Jadi di sini untuk variabelnya itu sudah ditentukan oleh ASLab, jadi ini terdapat batasan-batasan, kita tidak bisa mengekspresikan secara lebih luas lagi, kita harus mengikuti aturan yang ada. Nah, untuk studi kasus kelompok 1, kelompok saya, yaitu tentang produksi sereal, di mana untuk variabel pertamanya yaitu pastinya hasil produksi. Lalu di hasil produksi ini terdapat beberapa variabel lainnya. Yang pertama yaitu pengemasan. Lalu yang kedua ada gandum yang berkualitas. Gandum di sini merupakan bahan utama dari pembuatan sereal. Dan tidak hanya gandum, tapi juga ada beberapa komposisi tambahan lainnya yang diperlukan dalam pembuatan sereal ini. Setelah itu bisa kita tata agar tampilannya lebih rapi. Kita bisa atur sesuka kalian, mau posisinya diletakkan di mana. Setelah itu untuk variabel selanjutnya di sini terdapat produk cacat. Karena dalam produksi pasti terdapat beberapa produk yang cacat, itu juga perlu dimasukkan ke dalam CLD. Produk cacat ini bisa karena kemasan rusak, atau bisa juga karena isi yang kurang dari takarannya. Sama seperti sebelumnya, bisa kita tata agar lebih rapi. Lalu untuk variabel selanjutnya, di sini terdapat ketersediaan bahan baku untuk pembuatan sereal. Dan variabel lainnya yaitu terdapat jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penurunan permintaan dan juga peningkatan permintaan. Setelah itu bisa kita tata kembali, dan masing-masing variabel ini bisa dihubungkan dengan tanda panah atau arrow, yang artinya mereka itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Hasil produksi dengan pengemasan, hasil produksi dengan gandum yang berkualitas, hasil produksi dengan pemberian komposisi tambahan. Lalu jumlah permintaan dengan penurunan permintaan, peningkatan permintaan dengan jumlah permintaan. Kemasan rusak dengan produk cacat, isi kurang dari takaran dengan produk cacat. Lalu dari produk cacat ini dihubungkan ke hasil produksi dihubungkan ke ketersediaan bahan baku sereal, dan jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku sereal. Nah, setelah itu setiap panah ini bisa agak dimelengkungkan, ini sebenarnya tergantung selera kalian masing-masing, tapi kalau aku pribadi lebih menyukai panah yang sedikit melengkung. Jadi ini bisa ditarik aja, bagian bulat yang di tengah ini bisa ditarik ke atas, ke bawah, atau ke samping agar menghasilkan panah yang sedikit melengkung. Setelah selesai semuanya bisa kita beri tanda plus atau minus. Jadi di sini maksudnya itu
Semakin banyak gandum yang dihasilkan, maka akan menambah hasil produksinya. Cara menambah plus minusnya itu pertama kita arahkan pada lingkaran ini, lalu diklik kanan, dan lalu akan muncul tabel berikut. Polaritinya dipilih plus. Oke, masing-masing semuanya diisi karena setiap beberapa faktor 3 ini akan semakin nambah, akan menambah hasil produksinya, maka semuanya diberi tanda plus, yang artinya memiliki penambahan. Sama halnya dengan produk cacat ini, semakin banyak kemasan yang rusak, maka produknya semakin banyak yang cacat. Jadi kita beri tanda plus juga. Dan untuk jumlah permintaan ini, semakin sedikit penurunan permintaannya, maka jumlah permintaannya semakin sedikit. Maka dari itu kita pilih minus. Dan ini untuk peningkatan kita pilih plus. Ini kita beri tanda plus. Lalu jangan lupa untuk tanda panah yang kita hubungkan ke masing-masing variabel ini. Jadi semakin banyak produk cacat maka akan mengurangi hasil produksi. Kita beri tanda minus. Dan hasil produksi ini akan menambah ketersediaan bahan baku. Dan jumlah permintaan akan mengurangi ketersediaan bahan baku. Karena semakin banyak permintaannya, maka bahan bakunya akan semakin berkurang. Nah, seperti ini cara pembuatan CLD atau causal loop diagramnya, dan akan dilanjut pada proses selanjutnya yaitu pembuatan stock flow diagram. Stay tune! Baik, sekarang kita lanjut untuk pembuatan stock flow diagramnya, masih menggunakan software yang sama yaitu Fansim. Kita klik new model lagi untuk mengganti template-nya. Jadi di sini kita kembali ke pilihan model setting lagi, masih sama seperti yang tadi. Initial time-nya kita isi tahun 2022, yang artinya simulasi dimulai pada tahun 2022 dan diakhiri di tahun 2027, yaitu 5 tahun kemudian. Jangan lupa untuk unit support time-nya kita ubah sesuai studi kasus, yaitu tahun, year. Kita klik OK. Lalu bedanya dengan pembuatan CLD tadi, kalau tadi hanya menggunakan variabel dan arrow saja, tapi kali ini kita menggunakan semuanya, yaitu ada variabel, level, arrow, dan rate. Jadi pertama, kita klik level. Di sini kita isi dengan tulisan jumlah permintaan. Lalu untuk pilihan level selanjutnya, kita isi dengan pilihan ketersediaan sereal. Ini bisa kita sesuaikan aja jika ingin ukurannya sedikit lebih besar atau panjang. Sama halnya dengan ketersediaan sereal ini. Baik, setelah selesai bisa kita luruskan. Dan untuk step selanjutnya kita menggunakan opsi rate seperti ini. Kita tarik dari sebelah kiri ini menuju kotak. Kita isi dengan tulisan peningkatan permintaan. Sama halnya dengan sebelah kanan kita tarik dan di sini kita tulis dengan tulisan penurunan permintaan. Lalu sama halnya untuk kotak di bagian bawah ini kita isi dengan tulisan hasil produksi. Lalu sebelah kanan dilanjut dengan tulisan produk cacat. Sebenarnya ini tuh sama seperti pembuatan CLD tadi, untuk variabel-variabelnya sedikit mirip ya. Ada peningkatan permintaan, penurunan, hasil produksi, dan produk cacat. Dan ini semua masing-masing memiliki variabelnya. Untuk peningkatan permintaan ini terdapat persentase peningkatan. Lalu untuk penurunan permintaan terdapat persentase penurunan. Jadi lawannya. Lalu untuk hasil produksi sama seperti di CLD sebelumnya, hasil produksi ini tuh ada beberapa faktor, yaitu pengemasan, lalu ada gandum yang berkualitas, lalu ada pemberian komposisi tambahan. Lalu untuk produk cacat di sini terdapat 2 faktor, yaitu kemasan rusak dan yang terakhir isinya yang kurang dari takaran. Nah, setelah selesai bisa kita tata agar lebih rapi dan dihubungkan dengan tanda panah atau arrow.
persentase ke peningkatan permintaan, persentase penurunan ke penurunan permintaan, pengemasan ke hasil produksi, gandum ke hasil produksi, pemberian komposisi ke hasil produksi, sama halnya dengan produk cacat. Dan dari kedua level ini juga dihubungkan dengan tanda panah. Setelah itu, sesuka kalian, ini sedikit aku melengkungkan sama seperti tadi karena aku memang lebih suka seperti ini. Setelah selesai, semuanya dilengkungkan. Nah, seperti ini sudah jadi untuk stock flow diagramnya. Dan pada bagian stock flow diagram ini baru kita masukkan equation untuk menjalankan programnya. Jadi akan dimasukkan beberapa rumus. Nah, untuk equation-nya ini kita ikuti sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan oleh para aslet. Jadi pertama yang harus dilakukan yaitu kita klik equation, lalu akan muncul tampilan hitam ini tandanya harus terisi semua untuk data-datanya. Pertama kita pilih luas lahan. Nah, untuk luas lahan itu sendiri jika dalam studi kasus kelompok saya itu sama dengan pengemasan. Jadi kita klik pengemasan, lalu bisa diisi pada bagian equation sini 0,5 kali 2000. Setelah itu bisa klik OK. Lalu selanjutnya tanah subur itu ini kita masukkan equation-nya 0,3 kali 1000. Kita klik OK. Dan yang terakhir pemberian pupuk itu sama seperti pemberian komposisi tambahan, kita masukkan angka 0,2 kali 2000. Jangan lupa untuk penulisan tanda titik atau tanda komanya ini menggunakan simbol titik ya, bukan koma. Klik OK. Lalu untuk selanjutnya cuaca buruk dan banyak hama ini merupakan variabel yang dimiliki oleh produk cacat. Jadi kita pilih untuk cuaca buruk itu kemasan rusak, kita pilih 0,4 kali 250. Klik OK, dan untuk isi kurang dari takaran kita isi dengan 0,6 kali 250. Setelah itu persentase penurunan ini sama, kita masukkan angka 0,5, dan untuk persentase peningkatannya kita isi 0,1. Lalu klik equation peningkatan permintaan, lalu masukkan rumus persentase peningkatan kali 1000, klik OK. Lalu untuk sebelahnya penurunan permintaan itu dimasukkan rumus persentase turunan kali 1000. Klik OK. Dan untuk equation hasil panen atau hasil produksi itu dimasukkan ke semua faktornya, yaitu di sini terdapat pengemasan tambah gandum yang berkualitas tambah pemberian komposisi tambahan. Setelah itu bisa kita klik OK. Dan untuk gagal panen atau produk cacat itu dimasukkan kedua faktor ini, yaitu kemasan rusak tambah isi kurang dari takaran. Jadi untuk variabelnya ini jangan lupa disesuaikan dengan variabel yang sudah kita tulis agar terdetek untuk kata-katanya. Lalu klik equation jumlah permintaan, lalu masukkan rumus peningkatan permintaan kurangi penurunan permintaan. Jadi ini sudah sesuai. Dan untuk ininya diisi 2000. Klik OK. Dan untuk yang terakhir, ketersediaan bahan baku itu diisi dengan hasil produksi kurangi produk cacat dikurangi jumlah permintaan. Bisa langsung klik OK. Tapi sebelum itu kita isi dulu initial value-nya dengan 2000. Nah,
warna yang awalnya tadi hitam, sekarang sudah berubah jadi putih semua, itu tandanya sudah selesai. Dan bisa langsung kita proses saja untuk data-datanya menghasilkan tabel dan juga grafik yang dibutuhkan untuk jurnalnya. Jadi caranya itu pertama, kita pencet klik simulate. Tapi sebelum itu kita save terlebih dahulu. Nah, setelah simulate ini tandanya dapat terproses ya, bisa klik yes. Dan untuk cara memunculkan grafik atau tabelnya itu pertama kita Ctrl A, tandanya ini keseluruhan, bisa klik graph. Nah, seperti ini untuk tampilan grafiknya. Dan untuk dimasukkan ke dalam jurnal atau untuk dianalisis, kita ambil dari grafik yang berwarna merah bata ini, yang artinya ketersediaan sereal. Jadi dapat disimpulkan ketersediaan serealnya ini mengalami peningkatan. Dan untuk yang lainnya yaitu tabel. Nah, di sini keluar tabelnya, jadi dapat dilihat ketersediaan sereal pada tahun 2022 sebanyak 2.000, pada tahun 2023 sebanyak 1.450, sebanyak 2024 sebanyak 1.300, dan sedemikian lainnya. Jadi mengalami peningkatan. Nah, seperti itu. Lalu pada studi kasus lainnya, pada skenario kedua, ketiga, keempat, itu tinggal diubah saja mengikuti tulisan yang ada di sini. Dan sama seperti tadi, Ctrl A, grafik, dan tabel, lalu dapat dianalisis semuanya. Cukup sekian penjelasan software menggunakan Vensim, semoga dapat bermanfaat dan dapat diikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.